Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya KM Filiz Nova Al-Ghazi dari kelas 9 Said bin Zaid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah. Seperti apa isinya? Yuk kita bahas. Yang pertama, identitas buku. Di dalam novel ini terdapat beberapa identitas buku yang meliputi judul, yaitu Moga Bunda Disayang Allah, ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh PT Sabak Group Nusantara pada Agustus tahun 2022. Ada nomor ISBN-nya, jumlah halamannya sebanyak 297 halaman, dan ukuran bukunya 13 x 20 cm. Yang kedua, biodata penulis. Penulis dari novel Moga Bunda Disayang Allah ini adalah Terelie yang bernama lengkap Darwis, lahir di Lahat 21 Mei 1979. Dia pernah bersekolah di SD Negeri 2 Lahat, SMP Negeri 2 Lahat, SMA Negeri 9 Lampung, dan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karya-karya novel yang pernah ditulis oleh Terelie antara lain novel Bumi, Hujan, Si Anak Kuat, dan masih banyak lagi. Penghargaan yang pernah diraih oleh Terelie antara lain IKP Award sebagai penulis tahun 2016, Islamic Book Award sebagai buku terbaik fiksi dewasa tahun 2016 dan 2017. Yang ketiga, sinopsis. Novel Moga Bunda Disayang Allah ini menceritakan tentang anak dari keluarga kaya yang tinggal di rumah besar di lereng perbukitan. Anak itu bernama Melati. Dia harus berjuang untuk hidup dengan keterbatasannya. Orang tua Melati, yaitu Tuan dan Bunda Haka, sudah menemui para dokter untuk menyembuhkan Melati, namun hasilnya nihil. Beberapa kilometer dari rumah keluarga Haka, ada seorang pemuda yang bernama Karang yang tinggal di sebuah rumah di gang yang sempit. Dulunya dia adalah pemuda yang baik dan perhatian kepada anak-anak didiknya. Namun 3 tahun yang lalu, ada kecelakaan kapal yang dialami oleh Karang beserta anak-anak didiknya, yang membuat sebagian anak-anak didiknya meninggal. Karang merasa sedih dan menjadi seorang yang pemabuk. Bunda Haka selalu mengirimkan surat kepada Karang dan harapan Karang dapat menolong Melati. Tetapi surat-surat yang dikirimkan tidak pernah dibaca. Lalu terpaksa Bunda Haka sendiri yang menghampiri Karang secara langsung. Bunda Haka memohon agar Karang mau mengajari Melati. Karang sempat menolaknya, namun akhirnya dia menyetujuinya. Tuan Haka sempat menolak Karang untuk mengajari Melati karena Karang kasar kepada Melati. Tuan Haka marah besar dan berniat untuk mengusir Karang. Namun Karang bersikeras untuk mengajari Melati agar dia dapat mengenal dunia dan mengenal Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Karang berjanji tidak akan menjadi seorang yang pemabuk lagi kepada keluarga Haka. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi. Banyak perubahan yang terjadi kepada Melati. Melati mulai bisa mengenali benda-benda di sekitarnya, mengenali orang-orang di sekitarnya, dan tentu saja Allah. Melati juga mulai bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang tak lazim. Semua itu tidak terlepas dari peranan Karang yang selalu kerja keras, pantang menyerah, dan penuh kasih sayang untuk mengajari Melati. Beberapa minggu kemudian, Karang memutuskan untuk pamit dari keluarga Haka. Dia akan ke ibu kota bersama Kinasi. Meski Melati terlihat sedih, namun ucapan terima kasih dan doa dari Melati selalu mengiringi kepergian Karang. Keluarga Haka juga berterima kasih kepada Karang. Berkat jasanya lah, Melati dapat mengenali dunia. Yang keempat, unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel terbagi menjadi 6. Ada tema, alur, sudut pandang, latar, tokoh dan watak tokoh, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema yang diangkat di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah ini adalah tentang perjuangan dan kekeluargaan. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah ini adalah alur campuran yang berupa alur maju dan alur mundur. Ini adalah contoh alur maju dan alur mundur yang terdapat di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah ini adalah sudut pandang orang ketiga. Dan berikut adalah contohnya. Yang keempat, latar.
Latar yang terdapat di novel Moga Bunda Disayang Allah ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat yang terdapat di novel ini antara lain di ruang makan, kamar melati, kamar karang, dan pelabuhan. Untuk latar waktu yang terdapat di novel ini, waktu di pagi hari dan waktu di malam hari. Untuk latar suasana yang terdapat di novel ini, yaitu suasana menyedihkan dan suasana panik. Yang kelima, tokoh dan watak tokoh. Yang pertama adalah Melati. Melati merupakan seorang anak cantik jelita yang ceria dan jahil. Namun, saat mengalami kebutaan dan tuli, dia menjadi anak yang pemarah, mudah kesal, dan keras kepala. Yang kedua, Bunda Haka. Bunda Haka adalah ibunya Melati yang memiliki sifat penyayang, selalu sabar, dan rendah hati. Bunda Haka selalu memberi dukungan kepada Melati untuk mengenal dunia. Yang ketiga, Karang. Karang merupakan seorang pemuda yang mendidik Melati agar dapat mengenal dunia. Karang memiliki sifat tegas, kasar, kerja keras, pantang menyerah, dan penyayang. Karang juga dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi anak-anak. Dan masih banyak lagi tokoh pendukung yang diceritakan di dalam novel ini. Yang terakhir, Amanat. Novel ini mengajarkan kita untuk jangan mudah berputus asa dalam menghadapi segala cobaan, karena setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Kita harus menghargai orang lain, saling percaya, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita harus yakin kalau apa yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu ikhtiar dan selalu berdoa kepadanya. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan novel. Untuk kelebihan novel Moga Bunda Disayang Allah ini, antara lain, novel ini membuat pembacanya akan masuk ke dalam cerita yang sangat menyedihkan sekaligus mengharukan. Berbeda dengan cerita pada umumnya, cerita ini menyuguhkan perjuangan hidup yang tidak mudah yang dialami oleh anak-anak. Pembaca juga akan mendapatkan banyak nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kekurangan novel Moga Bunda Disayang Allah ini, pada penempatan setting dan kegiatan pendukung kurang digambarkan dengan baik. Tokoh-tokoh di dalam novel digambarkan sebagai orang muslim. Namun di akhir cerita, penulis menciptakan suasana pesta kembang api Tahun Baru Imlek. Dari awal cerita, penulis tidak menggambarkan dengan jelas mengenai mayoritas budaya di tempat tinggal Melati. Jadi terkesan aneh ketika Melati dan keluarganya ikut merayakan Tahun Baru Imlek. Cerita ini juga ditulis dalam gaya bahasa sehari-hari dan terdapat penggunaan kosakata yang berulang-ulang yang tidak baku. Itulah ulasan novel Moga Bunda Disayang Allah dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.